Baik, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu oleh tim penasihat hukum termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama atas nama para pemohon PK ini kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Saka Tatal yang sudah bersedia hadir bersaksi di persidangan yang mulia ini. Saudara Saka Tatal, tadi saudara mengatakan bahwa saudara tidak mengenal Rivaldi. Iya, betul. Tidak mengenal ya? Tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak kenal. Iya. Oke. Saya mulai saja supaya lebih cepat ya. Apakah saudara pernah dihukum dalam suatu perkara pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Saya pernah dihukum, namun tetapi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Pernah ya? Apa tuduhan atau dakwaan kepada saudara pada waktu itu atau hukuman yang dijatuhkan pada saudara? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Saudara dituduhkan melakukan pembunuhan berencana dengan siapa? Dengan Hadi dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu siapa saja? Eka Sandi, Supri, Jaya, Eko, ada Rivaldi, Sudirman. Saudara dituduh melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan Hadi dan sebagainya termasuk Rivaldi. Iya. Bagaimana saudara bisa dikatakan melakukan perencanaan kalau saudara tidak pernah kenal dengan Rivaldi? Saya juga di situ tidak mengerti. Karena saya orang awam. Jadi saudara dituduh atau didakwa, dihukum melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan para terpidana ini termasuk Rivaldi yang menurut saudara sekarang ini bahwa Rivaldi tidak pernah kenal saudara. Ya, betul. Baik. Saya ingin bertanya tentang kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara pernah berada di flyover? Saya waktu pas tanggal 27 Agustus saya tidak ada di situ. Saya malah ada di rumah paman saya, Sadikun, sama kakak saya dan Sadikun sama teman-temannya. Saudara ada di rumah paman saudara pada tanggal 27? Iya. Jam berapa saudara mulai ada di sana? Dari mau maghrib. Boleh saudara ceritakan nggak mulai dari pagi sampai siang, sore sampai malam apa yang saudara lakukan dan saudara berada di mana pada waktu itu? Jadi sebelumnya saya kerja di Kerawang karena sakit, pulang. Setelah pulang hari Sabtu malam Minggu saya main ke rumah Sadikun. Dari sebelum maghrib. 27 itu? Iya. Setelah itu nongkrong di depan rumah Sadikun, nyampe malam, terus pindah ke rumah neneknya Sadikun, rumahnya neneknya Eka Sandi. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Jam berapa saudara ke tempat Papa Sadikun? Dari sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada saudara di sana? Iya. Sampai jam berapa saudara ada di sana? Nyampe jam 9 lebih juga masih ada di situ. Sampai jam 9 ada di situ? Iya. Setelah dari rumah Sadikun, saudara pergi ke mana? Ke rumahnya neneknya Eka Sandi. Ke rumah neneknya Eka Sandi. Dari situ Anda kemana? Ke bengkel. Ke bengkel. Jam Iya. berapa itu? Jam 10 lewat. Bengkel mana? Ciperna. Di mana itu? Jadi kalau Ciperna itu masuk ke arah Jembatan Layang di Arumsari, masuk ke situ. Jadi sebelum mau ke Ciperna, saya kan dari rumah nenek saya, rumahnya neneknya Eka Sandi juga, sama Sadikun, terus Irfan sama teman-temannya Sadikun lewat SMP 11 mau arah ke bengkel. Pas baru nyampe di perumahan Bergaden, lihat ke atas udah banyak polisi, dikira razia karena satu nggak punya SIM, nggak pakai helm. Jadi Saka sama yang lain puter balik tapi tetap arahnya ke bengkel. Bengkel siapa itu? Bengkel temannya Sadikun. Tahu lokasinya di mana? Tahu. Di mana itu? Di Ciperna. Di Ciperna? Jadi di pinggir jalan, Pinggir jalan. dekat sawah.
Jam berapa saudara sampai di bengkel? jam 11 kurang. Jam 11. Ya. Terus setelah itu Anda kemana? Setelah itu nggak kemana-mana, sampai jam 2 pagi baru pulang. Tapi pulang tidak pulang ke rumah, pulang ke rumah nenek saya. Jam 2 malam dari bengkel saudara pergi ke rumah nenek. Di mana itu? Di Saladara. Di Saladara. Terus kemudian Anda tidur di mana? Di situ ngobrol sama Sadikun juga sebentar. Setelah itu jam 5 subuh pulang. Jam 2 ke tempat nenek, jam 5 pulang. Pulang ke mana? Ke rumah. Pulang ke rumah. Setelah itu Tidur. Terus besoknya ngedengar kabar, bangun tidur sore ada korban kecelakaan. Oke, terus kemudian? Saya sih nggak, bodo amat aja, itu kan takdir orang. Ya. Takdir nggak ada yang tahu. Berarti itu kejadian tanggal 28? Kejadian tanggal Enggak, 27. maksud saya bahwa saudara sudah bangun paginya kan berarti 28 kan? Iya. Agustus. Nah, tanggal 28 Anda kemana? Ada di rumah. Ada di rumah. Sampai Dari pagi sampai sore tidur, bangun tidur sore main ke rumah tetangga di rumah Sadikun. pada tanggal 28 itu. Iya. Malam harinya? Nggak kemana-mana, di rumah. Tanggal 29? Tetap di rumah. Tanggal 20, tanggal 30? Di rumah. Tanggal 31? Pas tanggal 31 bangun tidur sore main ke rumah nenek. Terus nggak lama ada Aldi, adiknya Eka Sandi, katanya disuruh ngisi bensin, minta ditemenin. Awalnya saya nggak mau, cuma saya mikir mau main bola juga. Biasa kan agak tiap sore main bola. Ya. Jadi saya mau, terus ngisi bensin, habis ngisi bensin kan awalnya kan lewat SMS 11 itu nggak ada siapa-siapa, paling ada teman-teman yang nongkrong sama anak-anak Dulu. sekolah. Jadi saudara diajak untuk ngisi bensin. Iya. Oleh siapa? Adiknya Eka, Adiknya Aldi. Eka. Saudara mau jadinya? Awalnya enggak, tapi akhirnya mau. Kemana saudara pergi? Gimana Pak? Kemana? Ke pom bensin, diisi pom bensinnya di mana? Cimaja. Terus setelah itu apa? Setelah itu motornya minta dikasihin ke Eka Sandi. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka berhenti di depan truk. Eka Sandi sama teman-teman yang lainnya ditarik ke mobil. Itu kan itu mulainya ya. Iya. Jadi pada saat di situ Eka dan Yang lainnya, yang lainnya ditarik ke mobil. iya. Nah, saudara gimana? Di situ posisi motor masih nyala, dari belakang disikat sama digaplok Kamu disakel. Iya. Oleh siapa? sama polisi. Oleh polisi. Loh, kenapa kamu tiba-tiba disakel gitu? Nggak tahu, suruh ikut aja. Nah. Sampai motor aja tuh, itu kan motor kan nggak ada kuncinya, pakainya kan kabel aja langsung sambung. Ya. Kondisi motor masih nyala. Kamu dibawa jadinya? Iya. Dibawa kemana? Langsung bawa naik mobil, pas di perjalanan digeledah semua, minta HP, minta diambil semua. Terus Saka nggak bawa HP, saudara dibawa kemana pada waktu itu? langsung dibawa ke Polresta Di Polresta mana? Kota Cirebon. Polresta Kota Cirebon. Lantas apa katanya pada waktu itu setelah saudara dibawa? Saya nggak ngerti, saya juga kan nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau gimana. Juga Saka sebelumnya juga kan nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Ya, tapi apa kata polisi pada waktu itu pada saudara? Waktu pertama nyampe aja kan itu kan di depan kantor polisi kan ada gerbang, itu kan turun. Habis turun di situ jalan bebek nyampe ke ruang narkoba. Terus Di situ masuk dulu, nggak lama Saka ditarik keluar tapi di depan pintu. Di situ ditanyain punya masalah apa? Ya Saka terus terang aja, Saka nggak tahu. Saka jawab juga tetap nggak tahu. terus Ya nggak lama si Jaya ngaku. Ngaku Mengakunya tentang apa Saka juga nggak tahu. maksudnya ngaku gimana sejayanya? Ya nggak tahu, Kenapa dia ngaku? nggak tahu juga. Kalian dipisahkan nggak pada waktu itu dengan Jaya? Dipisah. Dipisah. Oh, saudara dipisah. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apa saudara pernah dipukul umpamanya? Jadi setelah di depan kan di depan pintu Saka. Setelah di depan pintu Saka masuk lagi, di situ baru disiksa, disetrum, diinjak-injak Oleh siapa kamu disiksa? oleh polisi. Bagaimana caranya penyiksaannya? Ya diinjak-injak sama dipukulin. Cuma Saka waktu itu nggak marah. Injak sama dipukulin. Iya. Terus diapain lagi? Sampai mata aja kan cuma sebelah, cuma nggak terlalu parah. Mata diapain? Ditonjok Ditonjol. Iya. Oleh siapa? sama oknum polisi. Pakai seragam. Iya. Yang mukul itu pakai seragam. Iya.
Kamu ingat ada namanya di situ? Kalau namanya saya nggak tahu. Terus apa katanya waktu dipukul itu? Dia suruh mengakui, teman-teman kamu sudah pada ngaku. Ngaku apa katanya? Emang nggak tahu. Ya tapi kamu disuruh ngaku, masa nggak tahu apa yang harus Ya, ngaku saya apa? kan bingung, Pak, saya salah apa? Saya kan nggak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Kakak juga kan baru pulang dari Kerawang. Pulang juga karena sakit. Iya, maksud saya kamu dipukul kan disuruh ngaku. Iya. Apakah disuruh ngaku melakukan sesuatu atau apa? Iya, disuruh ngaku, katanya teman kamu sudah mengakui, katanya kamu ikut serta. Untuk Ikut serta ikut serta untuk melakukan apa? Kata dia. penganiayaan awalnya. Oh, mula-mula penganiayaan. Iya. Terus kemudian Ya akhirnya pas tahu tuh di persidangannya mau ke Polda dulu, pas di Polda bilangnya pembunuhan itu nggak tahu korbannya pembunuhan siapa. katanya ya. Iya. Pembunuhan siapa katanya? Awalnya saya nggak tahu itu Ya, kemudian korbannya saudara siapa tahu juga siapa? nggak tahu. Ya akhirnya kan polisi memberitahu kamu siapa yang dibunuh itu, yang dituduhkan di situ. Nggak tahu. Kemudian dari mana saudara tahu? Pas di persidangan saya baru tahu. Saudara nggak pernah dituduh untuk melakukan pembunuhan terhadap Vina? Saya nggak kenal sama sekali, maupun itu Vina ataupun Eki, nggak kenal sama sekali. Kamu tidak kenal Vina dan tidak pernah kenal Eki. Iya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bertemu atau melihat Eki atau Vina sebelumnya? Tidak pernah. Bisa aja kan nggak kenal tapi pernah lihat umpamanya gitu? Nggak pernah. Saya sehari-hari kerja. Jadi saya putus sekolah. Jadi mulai dari sejak dulu sebelum Anda ditangkap sampai sekarang saudara tidak pernah kenal Vina dan Eki? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak-injak, Iya. ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ dipukulin lagi. Terus juga dipukulin pakai gembok. Dipukul pakai gembok. Iya. Kemudian Dipukul pakai gembok, terus juga di pas dalam sel di depan tralis rambut dijambak, diadu kepalanya sama tralis. kepala kamu diadu dengan teralis. Iya. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar Dilempar. dari muka, terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan, tapi makannya itu bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi. Oh jadi kamu dikasih makanan, Iya. tapi dilempar ke Lantai. lantai. Lantas kamu Disuruh makan suruh makan pakai apa? pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi itu berantakan. Kamu disuruh makan pakai mulut langsung ke lantai itu begitu? Iya. Bukan pakai tangan. Bukan. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Nanti disiksa lagi. Saya udah nggak kuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui. Apalagi saya. Saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pas di situ itu pas di ruangan narkoba. Oh saudara di strom. Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan, Narkoba. ruangan siapa itu? Nggak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya menyetrumnya? Disetrum ke badan sampai ke kaki. Badan manamu di stromnya? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping, depan, sama ke kaki. Di strom ada masuk kotak sampai ke listrik gitu? Enggak, jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan. Oh pakai cas begitu ya? Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan jepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang waktu itu? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, ganti polisi, gaplokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja? Tiap kali? Tiap hari.
Sampai di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak-injak. Saudara tadi menggunakan pemukulan itu membuat tangan saudara cacat. Pakai kursi. Ya, saudara menunjukkan tangannya tadi ya. Kita lihat sama-sama. Yuk. Coba. Ayo, sini Pak. Yang mana Pak? Coba Pak sama. Mana ya? Yang jual suratnya kena. Pakai kursi ini enggak lurus. Ini. Itu diinjak pakai kursi. Iya, di atasnya ada orangnya. Iya. Masih yang itu pakai kursi. Di tengah-tengah itu. Iya. Yang pijakan kursi. Itu kursi besi. Bukan. Tadi yang keliling muter. Di kepala nggak ada waktu itu. Saka gondrong.